Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrul Nopalingga selaku moderator kelompok 6 yang akan memandu jalannya membacakan materi dari judul yang analisis Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap kinerja lingkungan dan kinerja karyawan di Bursa Efek Indonesia, studi pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BI. Baik, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam lingkungan bisnis saat ini, Corporate Social Responsibility atau CSR dianggap sebagai isu penting untuk agenda perusahaan dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya CSR, perusahaan telah melangkah lebih jauh dalam peningkatan keunggulan kompetitif mereka. CSR diperlukan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya. Dalam memperoleh keuntungan, perusahaan dituntut untuk memiliki etika bisnis, yaitu tetap bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Seiring berjalannya waktu, status seorang karyawan dalam suatu perusahaan pasti akan meningkat, terutama dalam kontribusinya yang terhadap kinerja perusahaan. Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait dengan kontrol aspek lingkungannya, serta pengkajian kinerja lingkungan yang didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan. Responsibility atau CSR di Bursa Efek Indonesia BI terhadap kinerja lingkungan dan Corporate Social Responsibility atau CSR kinerja karyawan di Bursa Efek Indonesia BI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Corporate Social Responsibility terhadap kinerja lingkungan dan kinerja karyawan di Bursa Efek Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait Corporate Social Responsibility terhadap kinerja lingkungan dan kinerja karyawan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam mendukung penelitian sebelumnya yang masih kontradiktif mengenai hubungan CSR dalam kinerja karyawan serta mengisi gap yang ada. Corporate Social Responsibility mencerminkan inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan pengaruh positif pada masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraannya. Implementasi CSR idealnya tidak hanya berdampak pada sektor eksternal bisnis, tetapi juga harus berdampak positif pada sisi internal perusahaan. Dengan memperhatikan kepentingan tersebut, maka pelaksanaan CSR perusahaan harus bermanfaat bagi perusahaan dan lingkungan. Perusahaan harus mengembangkan tanggung jawab sosial yang mencakup 7 masalah besar, yaitu 1. Pengembangan masyarakat, 2. Konsumen, 3. Praktek kegiatan institusi yang sehat, 4. Lingkungan, 5. Ketenaga kerjaan, 6. Hak asasi manusia, dan yang terakhir 7. Organizational governance. Saya akan melanjutkan materi dari Fajri. Selain itu juga, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Manufaktur tahun 2000, pasal 1 ayat 3, mengartikan CSR tanggung jawab sosial dan lingkungan ekonomi komitmen perseroan untuk berperan serta dan pembangunan bermanfaat. Pasal 2 berisi tentang setiap perusahaan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 bertanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan kewajiban perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang atau terkait dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Pasal 6 berisi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diuntukkan dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan pada RUPS. Pasal 7 berisi tentang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Salah satu pengukuran untuk mengungkapkan CSR digunakan secara umum, yaitu GRI G4 atau Global Reporting generasi keempat. Sudah hampir 50 perusahaan yang di Indonesia merupakan permohonan untuk melaporkan CSR agar tidak akan terus bertambah ke investor dan perusahaan agar menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip. Dalam pengambilan keputusan tanggung jawab yang harus dimiliki perusahaan terbagi menjadi 4 konsep. Yang pertama,
ethic responsibility, yang kedua legal responsibility, yang ketiga economic responsibility, dan yang keempat citizenship responsibility. Terus istilah tersebut dipopulerkan oleh John Ellington pada tahun 1997 melalui bukunya Cannibals with Fort Triple Bomb Betum Land of Sweeten Country Business. Konsep Triple Betum Land tersebut diantaranya adalah yang pertama profit atau keuntungan. Profit sendiri pada artinya merupakan tambahan pendapat yang diumumkan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, people atau masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan. Yang ketiga, planet atau lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang berkaitan dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Sebaliknya kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Selanjutnya, konsep CSR dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari profit, sehingga CSR merupakan bagian dari operasi bisnis. Sedangkan konsep kedua menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba, menyejahterakan orang, dan menjamin keberlanjutan hidup dari planet. Kedua konsep ini sangat berbeda. Jika dikelompokkan, terdapat 4 manfaat diterapkannya corporate social responsibility yang dapat diperoleh perusahaan. Yang pertama, brand differentiation. Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, tanggung jawab sosial bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyalty. Yang kedua, human resource. Program tanggung jawab sosial dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Yang ketiga, license to operate. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dapat mendorong pemerintah dan publik memberi izin bisnis karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Dan yang keempat ada risk management. Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Menurut Branco dan Rodriguez, membagi dua manfaat CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan. Yang pertama ada manfaat internal CSR. Lalu yang pertama ada pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kedua, adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku. Yang ketiga, menciptakan budaya perusahaan, kapasitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik. Dan yang keempat ada kinerja keuangan. Lalu yang manfaat eksternal CSR, yang pertama ada penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengembang dengan baik pertanggungjawaban secara sosial. Yang kedua ada CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Yang ketiga, melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR itu secara publik merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan halayak. Dan yang keempat ada kontribusi CSR, terdapat kinerja perusahaan pun dapat terwujud paling tidak dalam dua bentuk. Lalu tujuan utama dari pelaporan sosial adalah membuat sistem sosial yang transparan untuk tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. CSR merupakan suatu kegiatan perusahaan dalam usaha pertanggungjawaban sosial, dan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan merupakan media di masa tanggung jawab tersebut diungkapkan kepada publik. Kategori pengungkapan CSR menggunakan standar GRI atau Global Reporting Initiative. Indeks GRI menjelaskan beberapa jenis indikator CSR meliputi indikator pengungkapan yang terdiri dari yang pertama indikator kinerja ekonomi, kedua indikator kinerja lingkungan, ketiga indikator kinerja tenaga kerja, keempat indikator kinerja hak asasi manusia,
kelima indikator kinerja sosial, dan yang keenam indikator dalam kinerja produk. Faktor yang menjadi penyebab mengapa corporate social responsibility menjadi begitu penting untuk dilaksanakan. Yang pertama, adanya arus globalisasi. Yang kedua, konsumen dan investor sebagai publik primer, organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya. Yang ketiga, sebagai bagian dalam etika berorganisasi. Yang keempat, masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah memenuhi standar etika berorganisasi. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Yang keenam, ada tanggung jawab sosial reputasi dianggap dapat meningkatkan organisasi. Selanjutnya, kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan hubungan perusahaan dengan lingkungan mengenai dampak lingkungan dari sumber daya yang digunakan, efek lingkungan dari proses organisasi, implikasi lingkungan atas produk dan jasa, pemulihan proses produk, serta mematuhi peraturan lingkungan kerja. Apabila tingkat perusahaan lingkungan tinggi akibat aktivitas perusahaan, berarti kinerja lingkungan perusahaan buruk dan sebaliknya. Ada pula jenis indikator kinerja lingkungan seperti proper, ISO, AMDAL, dan DRI. Adalah perangkat kerja pengembangan motor dalam pelaporan keberlanjutan. Kinerja lingkungan perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan peringkat proper. Ada pula unsur dari tanggung jawab lingkungan, meliputi A. Mengadopsi kinerja lingkungan yang spesifik, aturan dan standar pengukuran. B. Memfasilitasi lingkungan teknologi pengembangan konversi dan alat angkut. C. Mempromosikan kesadaran lingkungan. D. Membuka saluran negosiasi dengan pihak terkait dan berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut tentang masalah lingkungan. Kinerja lingkungan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER. Program ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan hidup. Selanjutnya, kinerja karyawan. Kinerja karyawan didefinisikan sebagai bagaimana seorang karyawan dapat memenuhi tugas pekerjaan mereka dan mengacu pada efektivitas, kualitas, dan efisiensi output. Kinerja karyawan dapat digolongkan menjadi salah satu faktor keberhasilan perusahaan, karena kinerja mereka akan menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Perusahaan dengan kinerja tinggi menunjukkan tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi, sedangkan perusahaan dengan kinerja yang buruk memiliki tingkat kepuasan karyawan yang rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cara perusahaan dalam meningkatkan produktivitas karyawan hanya memicu faktor kepuasan, komitmen, sikap positif, serta motivasi karyawan yang dapat diberikan melalui tata kelola perusahaan yang baik. Berikutnya ada beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah A. Kualitas kerja, B. Kuantitas, C. Ketepatan waktu, D. Efektivitas, E. Kemandirian. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu organisasi dalam melakukan tugas sangat berhubungan dengan kinerja karyawan. Pencapaian kinerja dalam organisasi merupakan faktor yang paling harus diperhatikan untuk mewujudkan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. A. CSR di Bursa Efek Indonesia terhadap kinerja lingkungan. Semakin baik indikator pengungkapan CSR yang diungkapkan perusahaan menunjukkan semakin banyak tanggung jawab sosial dan bentuk kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan serta menunjukkan perusahaan telah menjalankan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan. B. Corporate Social Responsibility, kinerja karyawan di Bursa Efek Indonesia. Keterlibatan karyawan mempengaruhi efektivitas perusahaan dikarenakan karyawan dipandang sebagai pemangku kepentingan yang berperan penting dan merupakan bagian penting dalam internal perusahaan. Menurut Lim et al., karyawan termasuk di antara para pemangku kepentingan utama dalam CSR, dan perilaku serta sikap mereka terhadap CSR dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi organisasi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR dapat mempengaruhi kinerja lingkungan yang diukur melalui peringkat PROPER yang diperoleh perusahaan. Jika jumlah indikator pengungkapan CSR meningkat, maka kinerja lingkungan juga akan meningkat, yang berarti perusahaan akan mendapatkan peringkat yang baik. Dengan mengimplementasikan CSR, perusahaan mengharapkan bahwa produktivitas karyawan juga meningkat. Perusahaan dalam pengelolaan dituntut untuk memberikan fasilitas
serta lingkungan yang nyaman sehingga dapat mendukung mental karyawan meskipun adanya tekanan pekerjaan yang tinggi. Berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu dalam merancang penelitian adalah yang pertama, bagi perusahaan. Perusahaan harus mengintegrasikan CSR dalam strategi bisnis mereka, memastikan bahwa program-program CSR sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan karyawan. Kedua, bagi pemerintah. Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR. Ketiga, bagi stakeholder harus memantau dan mengevaluasi kinerja CSR perusahaan serta independen dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.